memang ada pemahaman bahwa regulasi tidak pernah bisa mengikuti perkembangan teknologi karena akan selalu tertinggal gitu. Tapi Indonesia ini kok kayaknya ketinggalannya jauh banget nih dalam hal regulasi. Seperti sengaja meninggalkan diri, Bang. Safety itu sebagai beban, sebagai cost, ya. Kalau kita beli suatu kendaraan, ya, kalau bisa dikurangin harganya, ya kurangi gitu kan. Nah biasanya apa yang dikurangi? Faktor safety-nya. Memang itu benda itu kecil, tapi ternyata ketika itu nggak ada, jantungku mau copot, Kak. Mau copot. Jadi standar minimal konteks sekarang ya, dengan teknologi apa yang tersedia di pasar, ya semaksimal mungkin harus disematkan ke kendaraan tersebut. Sehingga dengan demikian, safety bisa ditingkatkan. Tapi di Indonesia sendiri kok kayaknya belum ada regulasinya gitu ya. Padahal ya kecelakaan itu kebanyakan karena ngerem mendadak gitu ya, terus banyak selip. Ya, kita berharap adalah ya mulai tahun depan lah ya segera dilakukan ya membuat regulasi-regulasi terkait keselamatan. Hai, balik lagi dijelasin dong bersama gua Mamang Cesar dan gua Praga Utama. Mau jelasin apa kita hari ini, Gak? Nah, ini ada edisi spesial nih jelasin dong. Karena kita pengen ngobrolin hal yang penting, keseharian sebetulnya, tapi kadang mungkin dilupakan orang, soal keselamatan di jalan raya. Apalagi kan sekarang udah musim hujan nih ya. Lu kan pakai motor nih, Sar, kemana-mana ya. Waduh, kalau lagi hujan nih repot lah, kadang-kadang neduh dulu bahkan. Takutnya licin soalnya di jalanan kan. Nah itu dia, ini kan ketika hujan resiko kecelakaan itu semakin tinggi karena jalanan licin gitu ya. Nah banyak orang yang mungkin nggak sadar bahwa ada beberapa faktor penting yang menentukan soal keselamatan berkendara kita di jalan raya. Nah apalagi sejak 2021 Badan Kesehatan Dunia PBB atau WHO sudah menetapkan sebagai dekade keselamatan jalan raya sampai 2030 nanti. Nah, di dalam kampanye ini ada 3 pilar penting nih. Soal faktor keselamatan di manusianya sendiri, pengendara, di infrastruktur jalan rayanya gitu ya, sama rambu-rambu, dan yang ketiga adalah kendaraannya. Nah, kita akan bahas salah satu aspeknya yang juga tidak kalah penting, yaitu soal keselamatan pada kendaraan. Nah, kalau memang kita lihat di data Korlantas ya, ini kecelakaan di jalan raya itu memang paling banyak gara-gara motor nih, Gak? Betul. Dan ini sekitar 76% ya data tahun 2024 itu kan. Nah ini sebenarnya jangan-jangan di motornya itu ada sistem yang sebenarnya belum ada regulasinya gitu ya, belum diatur gitu ya, Gak ya, sehingga akhirnya ya itu menjadi salah satu pemicu kecelakaan gitu. Betul, jadi ini angka kecelakaan terutama pada pengguna sepeda motor itu terus meningkat ya. Karena populasi sepeda motor juga di Indonesia kan terus tambah. Dari tahun ke tahun penjualan juga selalu di atas 5 juta unit gitu. Artinya penggunaan sepeda motor ini udah semakin masif. Nggak cuma buat orang yang hobi touring atau misalnya hobi mengoleksi motor gitu ya. Tapi memang sudah jadi bagian keseharian. Apalagi kan motor juga sudah dijadikan sebagai alat transportasi ya, ojek online gitu. Nah, di saat ini kita udah kedatangan beberapa tamu spesial untuk ngebahas soal ini yang masing-masing ini punya keahlian dan cerita menarik soal motor ini. Kita akan perkenalkan. Yang pertama ada Mas Puput Ahmad Safruddin, Wakil Ketua Road Safety Association Indonesia. Kemudian ada Cici Tania Rusli, pegiat otomotif yang terkenal sebagai peturing nih ya di media sosial, sering bikin konten pakai motor. Dan ketiga Pak Sony Sulaksono, Profesor Transportasi dari Teknik Sipil ITB. Oke, selamat datang di Jelasin Dong. Terima kasih udah mampir ke kantor Tempo. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini kan tadi gue udah ngejelasin di mukadimah ya bahwa ini kita mau ngomongin soal keselamatan di sistem motornya gitu ya. Kita tahu sendiri bahwa sekarang tuh kalau lu beli motor ada opsi yang disebut ABS ya gitu, anti lock braking system gitu ya. Dan ada yang non ABS gitu. Nah, padahal kalau gua baca-baca nih sebenarnya sih ABS ini sistemnya sebenarnya sangat dibutuhkan gitu ya. Buat keselamatan. Tapi di Indonesia sendiri kok kayaknya belum ada regulasinya gitu ya. Padahal ya kecelakaan itu kebanyakan karena ngerem mendadak gitu ya, terus banyak selip gitu ya, atau remnya kekunci gitu ya. Dan si sistem ABS ini sebenarnya jadi salah satu ya ikhtiar untuk mencegah itu kan sebenarnya. Ya. Makanya kayaknya kita bisa langsung ngobrol nih sama 3 narasumber kita. Sebenarnya
gimana sih seharusnya ya pemerintah mengatur sistem keselamatan di jalan ini gitu ya? Ya terutama dari aspek kendaraannya gitu ya atau teknologinya gitu. Kita mulai dulu dari Citania nih. Ini Citania sebagai salah satu pegiat penggemar motor lah ya. Punya pengalaman apa nih Ci dengan apa ya mengendarai sepeda motor yang mungkin secara teknologi memang yang satu misalnya masih ketinggalan, yang satu memang sudah canggih dengan fitur-fitur lengkap. Oke, jadi kalau aku sendiri sebenarnya penggunaan motor itu lebih ke touring instead of daily use. Daily use itu jarang-jarang. Jadi kalau aku pilih motor itu memang aku cari yang tangguh dan fitur keamanannya itu mumpuni lah ya. Mumpuni, bahkan kalau bisa di atas rata-rata. Jadi sebisa mungkin aku afford yang paling safety, yang paling safety, yang paling cocok di kantongku lah gitu. Jadi kayak kebayangnya kayak gini ya, kayak kita kalau di mobil aja tuh kita duduk ada window, betul, ada rangka, ada pelindung. Itu aja tuh kita masih mencari mobil yang safety, ya kan? Ada fitur seat belt, airbags, apalagi kalau ini kita motor di mana badan kita tuh bersentuhan langsung dengan elemen, dan kalau jatuh, amit-amit itu langsung kenanya ke kita, bukan ke kaca dulu atau kemana dulu, itu langsung ke kita. Untuk fitur keamanan, of course kita harus cari yang bahkan tuh kalau bisa teraman paling lengkap lah ya. Paling lengkap gitu. Nah, kira-kira apa sih fitur-fitur yang dicari oleh Citania sendiri? Oke, kalau aku pribadi itu pasti nyarinya pastinya ABS. Aku tidak pernah beli motor yang tidak ada fitur ABS-nya. Dari awal aku beli itu dari motor aku masih CBR 150, lalu pindah ke Duke 250, lalu V-Strom 250, dan sekarang KTM ADV 390, itu semuanya ABS. Dan itu bahkan jadi penentu apakah aku akan beli motor itu atau tidak. Karena kalau tidak ABS, aku tidak akan beli. Jadi sebetulnya awalnya kan dari cc kecil lah ya, 150 betul, meningkat. Berarti sejak cc kecil pun udah mikirkan harus pakai ABS gitu ya? Yes. Jadi sebenarnya nggak ada kaitan antara bahwa yang pakai ABS itu hanya motor yang ber-cc besar tuh ya? Sebenarnya enggak loh, karena gimana? Memang kalau cc lebih besar kan otomatis dia torsinya lebih besar, betul, powernya lebih kencang juga. Dia akan butuh pengereman yang lebih. Tapi bukan berarti cc kecil itu tidak butuh pengereman yang mumpuni. Apalagi ya kayak tadi Kak Praga bilang ya, musim hujan. Dan kalau dipakai daily juga, ya tetap butuh gitu. Apalagi berkendara daily berarti kan di tempat yang ramai ya. Kalau misalnya terjadi apa-apa berarti kemungkinan akan nyenggol yang lain. Nah, gitu. Dan memang edukasi soal safety ini kayaknya kurang nggak? Karena gua dulu waktu nyari motor tuh nggak dikenalin tuh. Ini ABS, ini non ABS. Yang kita lihat pertama kali kan pasti ya harga dulu tentu ya. Masyarakat itu pasti nyari yang terjangkau dulu gitu, karena itu yang memang menjadi top of mind orang Indonesia kayaknya dibanding soal safety gitu ya. Tapi ada yang menarik juga ya soal harga gitu. Memang kan belakangan motor-motor perkotaan gitu yang Matic yang kita pakai sehari-hari sudah banyak produsen yang menawarkan varian ABS dan varian non ABS gitu. Seperti yang disinggung di awal bahwa kemudian ABS ini menjadi semacam gimmick marketing gitu ya, untuk ditawarkan kepada konsumen dengan harga yang mungkin berbeda gitu. Padahal ABS ini kalau kita lihat beberapa riset itu jadi fitur penting sama seperti airbag gitu ya, dan safety belt di gitu mobil sebagai satu fitur yang penting ada di dalam kendaraan gitu. Kenapa ya di Indonesia ABS ini belum wajib gitu diterapkan di sepeda motor gitu. Nah, Pak Sony, seperti apa sih sebenarnya kondisinya di Indonesia nih? Ya, ini menarik ya. Jadi kalau di Indonesia itu, masyarakat Indonesia secara umum masih melihat safety itu sebagai beban, sebagai cost ya. Kalau kita beli suatu kendaraan ya, kalau bisa dikurangin harganya ya kurangi gitu kan. Nah, biasanya apa yang dikurangi? Faktor safety-nya. Ya, kayak mobil dengan airbag lengkap 4 ya, depan 2, kanan kiri 2 gitu, minta dihilangkan yang bagian supir saja. Ya, itu lebih laku ya seperti itu. Sama dengan motor. Ya, motor yang ber-ABS dengan tidak ya jelas lebih murah yang ber-ABS kan. Ya udah pilih yang tidak ada ABS-nya gitu. Jadi masih dihitung-hitung ya. Kita punya pengalaman pada saat kita menerapkan wajib helm, orang mencari ya helm-helm yang murah. Helm batok gitu, yang penting nempel ke kepala ya. Mirip-mirip helm SNI ya, yang harganya cuma 20.000, 30.000 gitu kan. Kalaupun ada SNI-nya stiker gitu ya.
Itu saya sering mengatakan betapa kita menghargai kepala kita hanya senilai 20.000, 30.000 gitu. Begitu kata kenapa buat nggak helm yang bagus sekalian gitu. Oh bagus tuh juga 200.000. Artinya kan kita menganggap murah nyawa kita gitu. Nah itu mindset ini yang menyebabkan apapun yang terkait dengan fitur keselamatan menjadi masalah. Betul. Tidak otomatis orang langsung memikirkan itu gitu. Tapi mungkin ini gara-gara produsennya juga yang karena tidak diwajibkan oleh regulasi, akhirnya menganggap bahwa fitur-fitur tambahan itu sebagai bagian dari nilai tambah yang membuat harga produk lebih mahal gitu ya. Itu kadang-kadang seperti itu gitu. Seperti kalau kita misalnya beli kamera gitu. Kadang-kadang kamera ada bonus SIM cardnya udah include di situ kan. Tapi di iklannya ada bonus ini seolah-olah bonus dari tokonya padahal bawaannya gitu. Dan itu sebagai sistem yang memang sama motor pun seperti itu. Motor pun harusnya ABS itu sudah part of gitu, sudah include di situ. Tetapi dibuat seolah-olah itu sehingga pembeli jadi seolah bisa nawar gitu. Ya udah saya nggak usah pakai ABS-nya, bisa tukar 5 juta nggak? Oke bisa. Nah itu kan akibatnya gitu. Ya kesadaran terhadap keselamatan itu masih sangat rendah di masyarakat kita. Tapi sebenarnya ya kalau kita ngobrol kan tadi ya, kecelakaan itu banyak di Indonesia karena kendaraan bermotor, dan itu kan pasti kebanyakan ya karena misalnya ngerem mendadak gitu ya, atau kebut-kebutan tiba-tiba di depan ada apa gitu atau licin dan segala macam. Nah ini mungkin ada penelitiannya dari Mas Puput atau Pak Sony, ini sebenarnya kebanyakan itu motor itu kecelakaan itu jenisnya kayak gimana gitu? Misalnya apa dia tergelincir karena bannya ngelok apa gimana, ada nggak sih? Ya bervariasi ya, tetapi kalau kita cek di data dari Korlantas gitu, memang yang paling tinggi soal pengereman gitu. Pengereman kemudian tabrak belakang gitu ya, atau pengereman kemudian terbalik ya, setelah tergelincir kemudian terbalik, atau pengereman kemudian tergelincir seperti itu. Jadi mudah saja kalau kita cek ke data Korlantas seperti itu. Jadi faktor pengereman di situ. Nah kemudian kalau kita pelajari ya, kenapa kita harus pakai teknologi gitu? Karena di 5 pilar kebijakan transportasi nasional itu, di pilar ketiga dan 4 itu akan berkata soal standar ya, pilar ketiga, pilar keempat itu soal habit ya, bagaimana mendorong perilaku orang lebih safe lah dalam konteks berkendara. Nah, pilar ketiga soal standar itu kan sangat penting itu. Bahkan di PP 55 tahun 2012 itu kan mengatur kendaraannya. Itu soal standar. Baik roda 4 maupun roda 2. Kalau konteks roda 2 ya, standar ini konteksnya yang paling esensial tentu soal safety kan. Standar terkait dengan safety. Nah, kalau zaman dulu ya, mungkin awal-awal kendaraan bermotor diciptakan, sepeda motor diciptakan, mungkin kita belum mengenal dengan fitur tambahan dalam rangka meningkatkan faktor keselamatan ya. Tapi seiring waktu, apalagi dengan zaman computerized seperti sekarang, ini kan menjadi sesuatu yang mudah untuk menambahkan fitur ya, yang bisa menyelamatkan si pengendara gitu. Nah, jadi kalau konteks sekarang, dengan adanya teknologi, ini adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam konteks menciptakan atau meningkatkan keselamatan kendaraan tadi gitu. Betul, apalagi dengan teknologi mesin, terus yang makin berkembang gitu ya. Betul. Motor juga kecepatannya semakin tinggi. Betul. Apalagi kan di kita ini kan sepeda motor tidak dibatasi kan. Di negara prinsipal yang memproduksi sepeda motor, di Jepang misalnya, sepeda motor itu kan hanya dibatasi 60 km per jam kan. Kita kan tidak kan. Nah konteks seperti itulah makanya teknologi yang bisa membantu konteks pengereman itu menjadi esensial gitu. Sesuatu yang tidak bisa dihindarkan lagi. Gimana nih Pak Sony ini? Artinya kan keselamatan itu harus tumbuh dari kesadaran diri sendiri ya, bahwa ini kan nyawa kita tuh cuma sekali gitu. Mungkin ya kalau orang mau mengikuti podcast itu pasti akan tahu gitu. Di hidup itu nggak ada control Z, undo, itu nggak ada. Sekali kecelakaan ya udah selesai. Ya, nah kesadaran itu yang harus ditanamkan sehingga pada saat mereka berkendara, mau pakai mobil, pakai motor, mereka aware. Saya harus selamat sampai tujuan, ya kan? Nah dari kesadaran itulah tumbuh keinginan untuk melengkapi motornya dengan fitur-fitur keselamatan. Nah, Citania mungkin punya pengalaman ya menggunakan sepeda motor yang ada ABS-nya atau yang tidak, itu emang beda ya feelingnya?
Beda. Jadi kan tadi aku mention aku tidak pernah beli motor non ABS, tapi beberapa minggu lalu waktu aku lagi ada event di Sulawesi, kebetulan memang kita tidak bisa bawa motor sendiri. Jadi disewakanlah motor di sana. Disewakan motor di sana, aku kedapatan motor yang non ABS. Itu sudah musim hujan, Sulawesi di bagian Pare-Pare kan kayak suka runtuh ya kayak apa namanya longsor terus kan jadi macet. Otomatis depan ada yang rem mendadak. Aku harus rem mendadak juga dong. Di situ tuh aku pertama kali kaget, zret, kok sliding untung nggak dalam posisi belok, karena kalau posisi belok terus ban ngunci, udah pasti aku jatuh, pasti. Dan itu kejadian tuh 2 kali. Dan di situ aku sadar selama ini ternyata ABS tuh banyak banget menyelamatkan nyawa aku tanpa aku sadar. Tapi ternyata ketika itu nggak ada, jantungku mau copot kak, mau copot. Sebenarnya saya sendiri pakai motor biasa gitu ya, nggak ada ABS-nya, dan kita tidak peduli apa sih bedanya gitu. Mungkin secara prinsip bagaimana sistem kerja ABS ini sebenarnya, Pak Sony? Kalau bisa dijelaskan. Ya sih, sebenarnya ABS itu kan tidak sekedar tidak sekedar alat pengereman. Dia punya alat pendeteksi. Pada kecepatan tertentu dia bisa membaca gitu berapa tekanan yang harus diberikan agar roda tidak mengunci. Pada saat kecepatan yang lebih rendah, kunciannya mungkin akan lebih beda dengan pada saat kecepatannya tinggi. Jadi ada deteksi seperti itu. Jadi bukan sekedar ABS itu tidak ngeblok gitu, enggak gitu. Tapi dia bisa mengkontrol. Ya kan, bahkan kalau ABS yang bagus itu bisa mendeteksi kondisi-kondisi jalan tertentu, ya dia bisa menyesuaikan gitu dengan tekanan ban segala macam. Ya dia kata Pak Puput tadi kan ada fitur-fitur sebenarnya yang komputerasi itu bisa membantu. Jadi harapannya kayak orang yang belum pernah pakai motor, yang baru bisa bawa motor, bawa jalan turunan atau apa, ini akan membantu pada saat dia melakukan pengereman gitu. Ya. Kalau ceritanya biasanya memang kalau pakai motor yang punya sendiri gitu, yang memang fiturnya lengkap, pede-pede aja tuh ya mau touring. Pede aku. Karena fiturnya aku lengkap. tahu itu motor sendiri, rawatan sendiri, dan aku tahu fitur keamanannya itu memang top notch lah. Gitu. Tapi ketika pakai motor yang ada ABS-nya tuh memang secara awam apakah pengereman lebih pakem kah, atau sebetulnya gara-gara ada ABS itu motor jadi lebih mudah dikendalikan ketika dalam kondisi darurat gitu? Sebenarnya bukan lebih pakem ya kak, tapi lebih, karena kan pengereman intinya kan adalah si kampas ngejepit cakram. Sebenarnya sama, mau non ABS sama ABS, cuman perbedaannya adalah di cara kita ngerem. Jadi kalau non ABS itu ada teknik di mana ada tekniknya biar dia tuh rasanya kayak ABS, tapi kan nggak semua orang paham ya seperti Pak Puput bilang gitu. Nggak tiba-tiba gitu ya, nggak tiba-tiba. Kayak kalau orang kan refleksnya adalah kalau misalnya ini drop gitu kan, langsung ada mobil berhenti, pencet kenceng gitu. Nah itu yang akan bikin bannya itu ngelok kalau dia non ABS. Sedangkan kalau yang ABS dia tidak seperti itu. Jadi sebenarnya apakah dia lebih paham? Tidak. Tapi dia lebih memudahkan hidup kita. Jadi kita nggak perlu yang ini takarannya seberapa ya biar ini nggak kunci gitu. Ya sebagai asis lah ya, pembantu. Betul. Jadi motor tetap bisa dikendalikan, ya walaupun dalam kondisi dia terkunci. Pengereman seperti itu. Nah, ini mungkin ke Pak Sony ya. Jadi sebenarnya ABS ini kan kalau sekarang lazimnya ditemukan di cc tinggi ya, di motor-motor cc tinggi. Apakah ini sebenarnya untuk motor-motor perkotaan itu juga perlu pakai ABS ini? Apalagi kan kecepatannya juga sebenarnya kan nggak ya di beberapa negara di atas 125 cc udah digunakan ABS seperti itu. Ya kan, memang kan kalau motor-motor cc tinggi itu kan cenderung untuk pengemudinya kan memacu kendaraannya. Jadi sistem pengereman itu harus lebih dibutuhkan. Tadi benar ya, di negara-negara prinsipal motor itu sebenarnya adalah kendaraan kawasan perumahan, kawasan lingkungan. Tidak dirancang untuk sampai antar kota, bahkan sampai mudik seperti itu. Enggak. Ya kelas-kelas motor yang dipakai mudik itu cc-nya lebih besar, misalnya 300 seperti itu, motor-motor touring. Kalau kita kan enggak gitu, motor 125 itu digeber ya sampai kemana-mana. Ya itu kadang-kadang pemakaiannya salah. Jadi tetap harus ada juga pakai sistem ABS juga, itu penting. Ya itu hal yang penting gitu. Ya sebenarnya ini kan membantu kita untuk bisa mengendalikan kondisi mengendalikan kendaraan kita pada saat kondisi basah, apalagi kondisi bencana seperti ini gitu. Nah, ini kalau tadi ya menyambung dengan itu bahwa motor yang cc kecil pun butuh gitu ya. Ini kalau kita lihat data, sebetulnya Indonesia ini tertinggal dibanding negara-negara tetangga nih. Thailand sejak 2024 sudah mewajibkan motor 125 cc menggunakan ABS gitu ya, dan nanti ke depan motor di bawah itu juga akan wajib tuh. Malaysia sudah 150 cc ke atas mulai 1 Januari 2025 gitu ya, dan menyusul juga nanti cc-cc di bawah itu. Singapura yang tentu kita tahu standar keamanannya sangat tinggi,
sejak 2027 semua motor baru harus punya ABS, dan Uni Eropa itu sejak 2016, dan serta Jepang dan India juga sudah menerapkan sejak 2018. Nah ini Mas Puput, kenapa ya kok Indonesia tuh kayaknya tertinggal gitu? Apa memang secara regulasi? Karena kan memang ada pemahaman bahwa regulasi tidak pernah bisa mengikuti perkembangan teknologi karena akan selalu tertinggal gitu. Tapi Indonesia ini kok kayaknya ketinggalannya jauh banget nih dalam hal regulasi. Seperti sengaja meninggalkan diri, Bang. Ini problem ya, semacam beban ya. Sebuah negara dengan manufacture gitu. Manufacture sepeda motor. Kita punya pabrikan sepeda motor. Di situ justru biasanya dalam konteks adopsi teknologi lebih tertinggal. Polisinya dirubah, ada istilah SSR gitu ya, supply side regulation. Jadi regulasi memang di tingkat supply gitu loh. Dalam konteks ini diatur di situ. Tadi juga sempat dibahas ya sebelumnya oleh Pak Sony, ya mau tidak mau di level regulasi yang harus diatur di sana. Dan sifatnya kalau masyarakat kan given kan, artinya yang ada di pasar itu yang diterima, itu yang dibeli, nggak bisa memilih, toh masyarakat nggak bisa memilih gitu. Nah konteks seperti inilah menjadi penting dorongan oleh pemerintah atau pensuasanaan oleh pemerintah gitu ya, sehingga yang kendaraan yang ada di pasar itu yang memang safety untuk si pengendara nantinya seperti itu. Nah, tapi ini yang menarik soal standar ini ya, soal pemahaman bahwa piranti safety seperti ABS itu sebagai standar yang bukan fitur gitu. Artinya bukan tambahan, complementary, bahwa kalau kita lihat sekarang motor-motor yang dijual dengan ABS itu pasti dilengkapi dengan fitur tambahan kayak misalnya keyless, terus ada speedometernya digital lah. Jadi ABS ini terkesan sebagai fitur tambahan yang canggih. Membuat mahal. Betul. Padahal kalau mau, ABS pun diterapkan di motor bebek yang teknologinya standar bisa gitu kan. Begitu ya Pak Sony ya? Nah ini ya, banyak kesalahan masyarakat yang melihat bahwa fitur keselamatan sebagai luxury. Betul. Iya kan? Speedometer pakai digital, mewah, bisa mahal. Ya kan? Pakai ABS terkesannya mewah, mahal. Ya kan seperti itu. Salah. Ini harus ada edukasi juga gitu, bahwa fitur keselamatan udah default harus ada dalam setiap kendaraan, mau motor atau mobil sesuai dengan karakteristiknya. Bahwa itu ada luxury-nya silakan ya. Misalnya ya ABS-nya modelnya apa, komputerisnya lebih modern kan, ABS sendiri kan banyak teknologinya kan ya. Ada fitur yang tadi bisa mendeteksi kecepatan, mendeteksi kondisi jalan segala macam, itu mungkin lebih mahal daripada yang ABS standar. Ya sama kayak fitur sabuk keselamatan. Itu ya default-nya harus ada. Ya kan, tapi berikutnya ya tambahan additional itu silakan dalam bentuk luxury gitu. Nah itu silakan untuk menambah harga kendaraan, silakan, tapi opsional sifatnya, masyarakat boleh memilih tanpa luxury atau yang basic gitu. Nah ini sebenarnya harus diedukasi oleh masyarakat, oleh pemerintah. Pemerintah memagari dengan regulasi dan mengedukasi masyarakat terkait dengan itu. Nah Pak Sony, tadi kan kalau kata Citania itu motor yang ABS dengan non-ABS ini ya bedanya bisa sampai 3 juta sampai 4 juta. Nah, sebenarnya memang modal untuk menambahkan teknologi ABS memang semahal gitu, Pak. Ya, kembali lagi sebenarnya kita nggak bisa melihat dalam hal itu nambah atau tidak gitu. Kayak gini ya, ABS itu bukan fitur yang ditambahkan begitu saja pada satu sistem gitu. Ya kan? Motor saya nggak ada ABS-nya, pasang dong ABS, pasang. Ya, itu biayanya berapa? 5 juta. Oh, berarti nambah ABS itu 5 juta. Nggak seperti itu. Itu kan ABS itu satu sistem pengereman yang satu terintegrasi dengan kendaraannya gitu. Ya, jadi saya lebih setuju ya melihatnya bukan ABS dan non ABS. Sekarang regulasi pemerintah mendorong semua mobil, semua motor untuk menjadi ada ABS-nya. Ya, biarkan yang belum ada nggak apa-apa. Toh ada masa ekonominya, suatu motor akan selesai dalam 5 atau 10 tahun. Tapi motor-motor baru yang ada di Indonesia semuanya ber-ABS. Cara melihatnya di situ gitu. Jadi tidak diberikan opsi ini boleh ABS atau tidak, enggak. Langsung gitu. Kalau pemerintah hadir untuk keselamatan gitu. Nah, tapi ini dari sisi konsumen lagi nih, saya pengen tanya ke Citania. Kalau motor yang pakai ABS, jadi perawatannya lebih ribet nggak sih? Misalnya harus servis atau periksa ABS-nya berapa bulan sekali gitu? Enggak loh, sama sekali nggak ada perbedaan antara motor ABS dan motor non ABS. Sama aja perawatannya, ganti minyak rem, terus ganti kampas rem, diperhatikan supaya cakramnya nggak gelombang. Sama, nggak ada extra cost atau apapun. Antara motor ya meskipun ada elektroniknya itu, tapi nggak ada maintenance apa-apa. Enggak, ya sama sekali enggak. Dan elektroniknya pun bukan yang sifatnya bisa kita ubah-ubah ya, dia ada di dalam sistem ya, sehingga lebih terintegrasi di motor gitu. Tapi dia
mudah rusak nggak sih si alat ini? Nggak pernah rusak ya kayaknya. Jadi lebih tune up rutin ya, sebagaimana yang disarankan oleh pabrikan itu diikutin saja. Karena biasanya tune up rutin itu segala-galanya ya, tidak hanya engine, tetapi juga dalam konteks braking system dan sebagainya itu kan akan di tune up seperti itu. Intinya motor, kalau nggak pernah dirawat ya rusak. Apapun itu. Betul. Mau ada ABS nggak ada mau ABS atau apa juga kalau nggak dirawat ya rusak gitu. Nah soal biaya itu kan gini ya kan, ya relatif ya. Tapi kalau kita bandingkan saja, misalnya harga sepeda motor 125 cc di Vietnam atau di India juga dengan cc yang sama gitu. Kita berbandingkan dengan yang di Indonesia gitu ya. Kalau kita pelajari yang di Vietnam itu sebagian besar sudah ABS. India juga trennya ke sana gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan harga kita di sini, harga kita ini sesungguhnya juga relatif lebih mahal gitu. Jadi dalam konteks ini, kalaupun disisipkan ya dengan teknologi braking system yang aman seperti ini, itu relatif tidak mendongkrak harga gitu. Kita sudah kaji kok itu. Artinya sebenarnya masih ada peluang kalau pemerintah lebih tegas misalnya ya bicara dengan pabrikan sepeda motor, kemudian sama-sama dihitung cost of structure dari produksi sepeda motor, itu masih bisa sebenarnya. Apalagi ada satu merek yang menyatakan bahwa no problem dengan menambahkan ABS untuk braking system ini, itu tidak akan ngefek terhadap harga jual gitu. Artinya masih margin mereka tidak terganggu di sana. Gitu. Nah, ini kalau gue baca ya, ini kan ada penelitian di beberapa negara Eropa memang penambahan fitur ABS ini cukup mempengaruhi ya kepada tingkat kecelakaan. Oh ya, gimana tuh? Nah, memang ini angkanya jadi lebih berkurang gitu, karena kan memang ini sistemnya ya tadi menambah sistem keselamatan itu jadi ada berlapis gitu ya, selain tadi rem aja gitu ya, ini kan ada sistem elektronik yang membantu orang untuk bisa yang remnya lebih baik gitu ya, mengemudikan kendaraannya lebih baik. Nah, kalau nggak salah ITB juga lagi bikin riset ya Pak ya soal ABS ini. Nah, ini seperti apa sih Pak hasil risetnya Pak? Ya kalau ITB lagi mengembangkan sebagai nilai ekonomi dari suatu kecelakaan. Ya, kalau ada kecelakaan terkait dengan kegagalan pengereman, itu bisa meningkatkan fatalitas, orang meninggal segala macam. Coba kalau ini kita menggunakan teknologi, ada intervensi teknologi sehingga kecelakaan itu bisa mengurangi fatalitas, berarti ada benefit secara ekonomi, nyawa yang terselamatkan. Itu sebenarnya konsep yang sedang dilakukan oleh ITB. Ini penting karena apa? Saya pernah berbicara dengan teman di KNKT. Teman di KNKT selalu mengatakan hati-hati kalau kita punya motor matic di jalan menurun. Ya kan? Itu sangat berbahaya. Motor matic ya pada saat jalan menurun panjang itu sangat berbahaya. Kita pernah mendengar beberapa kecelakaan di Gunung Bromo yang terkait dengan motor matic, yaitu kan karena dia tidak bisa mengendalikan, ya karena dia berakselerasi, ya karena matic sifatnya. Kalau mobil dia bisa ditahan dengan putaran mesin, engine brake-nya jalan. Kalau motor hampir tidak ada engine brake. Nah peran ABS sangat penting seperti ini. Apalagi kan kondisi jalan di kita kan sebagian besar pegunungan. Belum lagi kalau cuaca basah ya seperti itu. Ya, ini hal yang penting harus diperhatikan oleh masyarakat gitu. Jadi ABS itu bukan sekedar additional cost gitu. ABS itu adalah kita bisa lebih selamat, lebih nyawa kita lebih terjamin. Makanya saya selalu mengatakan safety itu adalah investasi, bukan cost gitu. Itu yang harus diedukasi ke masyarakat. Ya, sistem ABS ini jadinya di roda itu ada sensornya gitu ya Pak. Jadi tadi kata Bapak ketika roda ini berakselerasi lebih cepat, dia bisa membantu pengereman gitu ya Pak. Iya, pada saat pengereman dia bisa bantu gitu ya, tidak terkunci karena kalau tanpa ABS pada jalan turun begitu dikunci ke blok dia langsung terbalik. Terguling itu banyak terjadi motor-motor matic di jalan menurun gitu. Nah, Mas Puput, ini kan artinya kembali ya kuncinya adalah di regulasi. Tapi kalau menurut Mas Puput nih, sebenarnya ada ruginya nggak sih kalau pemerintah mengubah regulasi dengan mewajibkan ini? Kan sebetulnya pemerintah hanya tinggal mewajibkan nih si produsen gitu. Kenapa kemudian ada seolah ada hambatan gitu? Ya tadi pemerintah kan selalu mentolerir ya permintaan dari manufaktur gitu dalam hal ini. Kenapa ya? Karena manufaktur selalu dianggap sesuatu pihak ya yang turut menyumbangkan GDP yang cukup besar, terutama dari konteks auto
otomotif seperti itu. Nah, sebenarnya pemerintah juga tidak perlu khawatir. Seperti yang kita bahas tadi ya, beberapa negara ternyata dengan menyematkan ABS misalnya ternyata juga tidak mempengaruhi ya terlalu signifikan dalam konteks kenaikan selling price dari sepeda motor tersebut gitu loh. Jadi dapat dikatakan ya soal selling price itu kan relatif ya. Selama perbedaannya itu tidak signifikan, kenapa pemerintah tidak mendorong saja sebagai sebuah regulasi? Tadi kita bahaslah kalau namanya safety itu kan supply side regulation ya. Nggak bisa tidak, itu memang harus diatur. Kalau tidak ya nanti si produsen sepeda motor dia akan mengikuti bagaimana memproduksi sepeda motor semurah-murahnya. Jadi standar minimal konteks sekarang ya dengan teknologi apa yang tersedia di pasar ya semaksimal mungkin harus disematkan ke kendaraan tersebut sehingga dengan demikian safety bisa ditingkatkan. Ini sebagai catatan ya. 2025 itu negara kita nggak bisa mencapai indeks fatalistik ya. Pak Prof Sony ya, harusnya tahun ini targetnya 9,53 angkanya 9,3 indeksnya. Indeks fatalistik harus dicapai. Sekarang kita berapa? Di atas 10. Masih di atas 10. Apa itu penyebabnya populasi kendaraan lebih banyak? Ya itu antara lain. Tapi yang selalu faktornya memang dua ya antara habit dengan teknologi kendaraan juga gitu. Jadi dalam konteks ini teknologi kendaraan ya harus didorong sebisa mungkin menggunakan teknologi yang memang appropriate ya untuk konteks sekarang itu harus dimaksimalkan untuk disematkan di kendaraan bermotor tersebut gitu. Kan jelas ya kalau kita lihat kita berkaca ke PP 55 tahun 2012 ya kendaraan di sana standarnya diatur sedemikian rupa. Kemudian kalau kita lihat secara global di sana ada UN regulation ya, ada UN resolution terkait dengan bagaimana dunia ya negara-negara di berbagai belahan dunia ini juga mengadopsi teknologi yang kira-kira bisa meningkatkan safety level dan seterusnya gitu. Untuk sepeda motor di sana juga ada UN regulation nomor 78 ya, terutama untuk konteks braking system seperti ini. Itu sebenarnya sudah di guide sedemikian rupa oleh PBB agar target tadi ya yang dicanangkan WHO ke depan safety level makin meningkat itu bisa dicapai gitu. Kalau kata Nia sebagai rider gitu ya, keberatan nggak misalnya nanti ABS ini akan jadi kewajiban gitu? Sangat-sangat tidak keberatan, apalagi untuk motor yang memang masyarakat Indonesia kan pakai motor itu daily, ada yang dipakai touring, mudik. Menurut aku fitur ABS itu fitur yang kalau bisa sih semua motor ada. Jadi selain kita menjaga diri kita sendiri, kita juga menjaga pengguna jalan lain. Jadi ketika misalnya kita ngerem mendadak, kalau ban kunci kan kita jatuh dan kemungkinan kita bakal ya nyenggol yang kiri, yang kanan atau yang depan. Nah jadi kita menghindari si domino efek itu. Ya sederhananya mungkin ini Ci ya, mungkin koreksi kalau saya salah. Sepakat nggak kalau saya bilang ABS itu tidak bisa dilihat sebagai sama seperti motor yang pakai pelek jari-jari sama pelek ini gitu ya. Terus beda stripping lebih mahal gitu ya. Jadi sebenarnya intinya itu kan kayak misalnya bedanya antara non ABS dengan ABS itu kita anggap 3 juta ya, tapi 3 juta itu kan ada ABS, keyless, speedometer digital dan mungkin velgnya lebih spesial dikit lah gitu. Anggaplah 3 juta bagi 4, berarti ABS itu paling 750.000. Anggaplah murah berarti kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya oke kita implement aja deh si ABS aja gitu, yang lainnya nggak usah. Ya jadi yang 3 itu buat yang kayak tipe paling atas, tapi yang lainnya itu ada ABS semua. Betul. Itu oke banget sih. Jadi tadi yang harus diatur oleh negara ya standar safety-nya gitu. Artinya teknologi apa yang harus disematkan agar standar minimal untuk safety itu ada gitu di sana. Jadi safety itu basic lah. ABS itu ada di semua, sisanya itu pelengkap yang bisa bikin itu lebih feature tambahan yang bikin itu lebih wow gitu. Ya. Nah ini kita kan udah diskusi panjang lebar nih, bapak-bapak dan kata Nia. Nah ini sebenarnya ada apa masukan dari bapak-bapak dan kata Nia untuk pemerintah gitu ya, untuk meningkatkan keselamatan di jalan raya gitu ya, supaya ya tadi tujuan kita mengurangi kecelakaan gitu ya, meningkatkan keselamatan itu bisa tercapai gitu. Mungkin bisa dimulai dari Mas Puput dulu kayak ya. Iya, yang pertama gini ya, kita sebagai rider gitu ya, artinya sebagai pengguna ya bisa mungkin kalau kita ya mulailah kita gunakan teknologi yang
bisa menunjang safety kita, termasuk kenyamanan kita dalam berkendara. Itu harus menjadi esensial. Kita harus lebih cerdas ya, smart dalam rangka memilih teknologi kendaraan yang kita beli, yang bisa memberikan safety level lebih ya buat kita gitu. Karena sekali lagi sekarang ini kan kalau kita jeli, kita kritis, sesungguhnya ada kendaraan-kendaraan bermotor yang harganya tidak mahal ya, sepeda motor harganya tidak mahal, tetapi sudah mengandung teknologi yang menopang safety kita dalam berkendara. Contohnya dengan adopsi ABS tadi gitu. Nah yang kedua, tentunya ini menjadi mutlak ya pemerintah untuk segera melakukan reformulasi regulasi, apalagi sekarang ini kan sedang dalam proses ya revisi PP 55 tahun 2012. Saya pikir itu momentum bagus. Nanti mungkin Cetania juga bisa dorong ya sebagai komunitas bikers gitu, dorong saja itu biar adalah di dalam revisi PP 55 itu keharusan untuk adopsi ABS gitu. Toh itu juga sudah menjadi resolusi PBB ya, secara global sudah menjadi common sense secara global gitu. Jadi itu mutlak ya pemerintah harus menciptakan tadi regulasi yang memang nantinya akan tersedia sepeda motor yang lebih berkeselamatan. Berikutnya lagi yang ketiga ya, ini kita sebagai masyarakat ya mau tidak mau harus kita tingkatkan care kita ya, kita sebagai pengendara untuk lebih paham terkait dengan bagaimana kita bisa berperilaku lebih berkeselamatan gitu. Jadi saya pikir 3 hal itu yang harus kita dorong ke depan ya, kita kawal bersama gitu. Oke. Kalau dari Pak Sony gimana nih? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Ya, untuk meningkatkan keselamatan ya berkendara itu ada 2 hal yang bisa kita lakukan ya, intervensi teknologi dan edukasi ya kan. ABS salah satu bentuk intervensi teknologi. Ya, edukasi itu bisa kita ajarkan ya, kesadaran berlalu lintas, safety habit ditumbuhkan segala macam ya. Jadi saya ingin berharap ya tidak hanya dari pemerintah saja, di masyarakat pun bisa menumbuhkan itu. Ya pemerintah jelas memiliki peran penting karena di sini dia harus hadir. Pemerintah hadir terkait dengan aspek keselamatan. Pemerintah bisa hadir di 2 sisi tadi, sisi teknologi dan jadi sisi edukasi. Sisi teknologi dengan memberikan pagar yang jelas. Ya terkait dengan tadi basic safety untuk satu kendaraan, entah itu motor atau mobil, itu apa saja. Nah ini momentumnya sebenarnya bisa kita tingkatkan lagi. Kita kan lagi akan ada revisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan. Ya, itu pun bisa kita introduce ya tentang kewajiban pemerintah terkait dengan melindungi keselamatan pengguna jalan. Ya seperti itu kita akan dorong juga di situ ya. Mungkin peran dari Embracer itu akan menjadi sangat penting ya untuk membangun mindset ya bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah ini pamungkasnya nih Cetania sebagai rider apa nih pesan-pesannya? Oke, jadi kembali lagi ke 3 pilar yang tadi, mulai dari manusianya, kita start dari manusia dulu ya. Berkendaralah selalu dengan pikiran yang jernih dan aware. Kalau capek ya tidur, jangan dipaksakan. Itu kalau dari segi manusianya. Kalau dari infrastruktur, aku yakin pemerintah mengusahakan untuk terus memperbaiki jalan, terus membangun infrastruktur yang menopang kita pengguna jalan. Dan yang terakhir itu dari segi vehicle-nya, dari kendaraannya. Meanwhile sebelum regulasi ini semoga bisa diimplementasikan ya, pilihlah kendaraan yang memang ada fitur safety-nya. Kalau untuk mobil sudah pasti ada airbag dan safety belt. Kalau untuk motor kita nggak punya banyak pilihan, nggak banyak. Ya ABS lah salah satu fitur keamanan yang bisa kita dapatkan. Tuh. Jadi bisa dibilang saat ini kita di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur soal keselamatan kendaraan ya, berkendara gitu ya. Iya. Terkait sepeda motor hampir tidak ada, ya seperti itu. Lebih banyak himbauan-himbauan. Justru itu kajian-kajian keselamatan banyak dari komunitas, bukan dari driven pemerintah gitu. Yang kita berharap adalah ya mulai tahun depan lah ya segera dilakukan ya membuat regulasi-regulasi terkait dengan keselamatan sepeda motor dan juga roda 4. Oke cukup ya. Terima kasih buat para narasumber ya untuk katanya juga Pak Sony udah hadir dan mau ngobrol sama kita. Saksikan terus Joasindong di YouTube Tempo.co dan di Spotify. Sampai jumpa.